Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasin Rahmadi. Saya dari kelas MJ202. Saya akan merepresentasikan tugas pengantar bisnis tentang proposal peluang usaha. Saya di sini mempunyai ide bisnis yaitu Voltafix. Apa itu Voltafix? Voltafix adalah jasa servis listrik secara online atau berbasis aplikasi. Kelistrikan di era sekarang sudah menjadi kebutuhan yang utama banyak banyak masyarakat yang masih kebingungan untuk mencari jasa instalatir handal atau profesional. Terutama dalam keadaan darurat atau urgent. Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat dengan seiringnya pertumbuhan populasi dan ekonomi. Menurut survei tentang kebutuhan listrik di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sangat signifikan dalam konsumsi listrik per kapita mencapai 1.411 kWh per kapita. Berawal dari kesan pribadi yang susah banget mencari tenaga listrik yang kompeten dan mempunyai sertifikasi. Makanya di era digital yang sangat pesat, ini kami mencoba untuk mengimplementasikan jasa tukang listrik berbasis aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk menghubungkan pelanggan dengan tukang listrik profesional secara langsung, dengan mengharapkan memberikan kemudahan dalam pemesanan pelayanan serta menjamin kualitas dan keamanan pekerjaan yang dilakukan. Kami tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga berusaha menciptakan peluang untuk para teknisi listrik untuk memperluas pasar mereka. Potensi pasar untuk Voltafix sangat menjanjikan, karena di zaman sekarang hampir semua perangkat menggunakan energi listrik. Bisnis ini tidak hanya mencakup untuk rumah tangga saja, kami akan mengusahakan untuk menawarkan bisnis ke kontraktor, toko atau bisnis UMKM. Bila perlu diadakan maintenance rutin, kami pun siap untuk mengadakan jasa tersebut terutama untuk office yang memerlukan jasa tersebut. Tujuan dan sasaran bisnis UMK. Sederhana saja, Voltafix bisa dipesan oleh siapa saja dan kapan saja. Kami tidak hanya memperbaiki listrik tersebut atau maintenance untuk energi listrik tersebut, tapi kami juga bakal mengedukasi si pelanggan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa ataupun korsleting, ataupun salah sambung, ataupun salah salah untuk pengkonekan kabel. Ramalan penjualan. Pada triwulan pertama tahun 2025 kami meramal akan ada di 52 pelanggan. Triwulan kedua tahun 2025 kami meramalkan ada di 55 pelanggan. Triwulan ketiga pada tahun 2025 kami mungkin meramalkan agak sedikit turun di angka 53. Triwulan keempat pada tahun 2025 kami meramalkan mungkin ada peningkatan. Kami berharap ada peningkatan pelanggan di 57. Pada triwulan pertama tahun 2026 kami berharap ada penaikan lumayan yaitu 61. Kami triwulan kedua pada tahun 2026 ya mungkin agak turun sedikit ke di angka 59. Triwulan ketiga pada tahun 2026 kami mungkin ya sedikit turun lagi mungkin karena mungkin sudah banyak yang mengerti atau sudah teredukasi dengan tenaga listrik mungkin di 57. Di triwulan keempat tahun 2026 kami mengharapkan untuk ada kenaikan lagi di angka 62. Di triwulan pertama pada tahun 2027 kami mengharapkan lagi ada peningkatan pelanggan di 64. Triwulan kedua pada tahun 2027 kami mengharapkan penaikan lagi di 68. Triwulan ketiga pada tahun 2027 kami mengharapkan kami mungkin sedikit agak turun sedikit ekspektasinya di angka 65. Dan triwulan keempat tahun 2027 kami mengharapkan ada kenaikan lagi di angka 72. Perencanaan keuangan. Estimasi biaya awal mungkin adalah keperluan sewa tempat, kami menganggarkan di angka 4 juta. Untuk listrik, mungkin kami menganggarkan di angka 1 juta. Peralatan listrik di 20 juta. Kenapa lumayan mahal? Karena kami menjaga untuk agar K3-nya terjamin bagi para pengguna-pengguna peralatannya. Dengan tang yang mungkin safety, obeng yang agak safety, mungkin isolasi yang sesuai SNI, sesuai SOP. Pokoknya kami menganggarkan sekitar di angka 20 juta. Untuk peralatan safety listrik kami menganggarkan di 10 juta. Ya,
peralatan safety listrik berupa sepatu yang mungkin agak bagus, sarung tangan yang lumayan bisa menghambat listrik, ataupun wear pack yang anti listrik juga. Gaji karyawan kami menganggarkan di angka 40 juta, untuk ATK kami menganggarkan di 500.000, untuk internet kami menganggarkan di 600.000, untuk bangku dan meja atau furniture kita menganggarkan di 750.000. Kami juga menganggarkan untuk servis dan maintenance kantor. Mungkin jika ada hal-hal untuk yang perlu diservis di kantor, kami menganggarkan di 1.500.000. Biaya penyusutan kami menganggarkan di 750. Biaya lain-lain atau biaya tak terduga kami menganggarkan di 750. Jumlah modal awal adalah 79.850.000. Strategi penjualan. Nah, mudah pertama mungkin mudah digunakan. Tampilan aplikasi yang bisa memudahkan pelanggan untuk mencari jasa-jasa servis listrik itu. Menyediakan layanan call center atau edukasi tentang mengenai listrikan tersebut. Bagi saya itu penting karena banyak isu-isu kelistrikan, korsleting, salah sambung, ataupun yang tidak tahu ilmunya, asal sambung bisa terjadi kebakaran atau meledak di perangkat elektronik tersebut. Aplikasi dapat digunakan dan Aplikasi dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kesimpulan, menurut saya pribadi jasa servis listrik online ini sangat menjanjikan karena banyak orang di luar sana kebingungan mencari jasa tukang listrik terpercaya, apalagi kita di zaman sekarang sangat bergantung namanya perangkat elektronik. Mungkin banyak orang yang tahu cara cara untuk mengkoneksikan kabel, tapi tidak semua mengerti tentang safety listrik itu sendiri. Maka dari itu saya berharap di sini bisa berkembang lebih bagus ke depannya, supaya tidak ada lagi namanya isu-isu korsleting listrik ataupun ketakutan berlebihan untuk tentang listrik tersebut di rumah kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.